Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita melakukan pertemuan secara asinkron, ya, dan yang akan kita bahas yaitu mengenai fikih toharoh. Mungkin teman-teman di sini baru pertama kali kita belajar fikih di taklim kita. Kenapa sih fikih terus kita belajar toharoh dulu? Karena toharoh itu merupakan kunci dari hampir semua ibadah ya teman-teman. Uh, Sebelum kita mungkin melakukan ibadah yang lain seperti sholat yang merupakan ibadah yang pertama ditanya oleh Allah gitu, kita perlu dulu nih memahami tentang toharoh atau bersuci, karena tanpa bersuci mungkin tidak terpenuhi syarat sah kita di ibadah-ibadah berikutnya termasuk sholat gitu. Kemudian pada pertemuan kali ini, insya Allah kita bakalan membahas tentang toharoh. Dan ini untuk ini ya teman-teman, outline-nya kita bakal bahas yang pertama tentang urgensi toharoh itu sendiri, kemudian ada jenis-jenis toharoh yang dibagikan menjadi toharoh hakiki dan kemudian toharoh hukmi, dan kemudian kita akan bahas juga tentang macam-macam najis dan juga sebab-sebab bersuci atau sebab bertoharoh. Urgensi toharoh teman-teman, jadi seperti yang sudah aku sampaikan tadi sebelumnya, bahwa toharoh atau bersuci ini menjadi syarat sah ritual ibadah. Hampir semua ibadah itu mensyaratkan kita tuh harus suci dulu sebelum kita melakukan ibadah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu disukai oleh Allah. Kenapa sih? Karena kan kita tahu bahwa Allah itu menyukai yang bersih-bersih. Allah menyukai yang indah-indah, menyukai yang suci-suci gitu. Maka dari itu dengan toharoh kan kita selain mensucikan juga membersihkan. Jadi itulah mengapa kesucian itu disukai oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, kesucian itu atau toharoh itu adalah merupakan bagian dari iman. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, at-tahuru syatrul iman, atau suci itu adalah sebagian dari iman. Kemudian selanjutnya, seperti yang sudah ada di outline tadi, kita akan membahas mengenai jenis-jenis toharoh. Jadi ada dua macam jenis toharoh ya teman-teman, berdasarkan maknanya. Itu ada hakiki dan kemudian ada hukmi. Kita masuk yang pertama nih, toharoh yang hakiki maksudnya adalah bersuci untuk membebaskan seseorang dari najis. Toharoh hakiki ini dapat terjadi itu apabila menghilangkan najisnya yang menempel, baik itu di pakaian atau di badan atau di tempat untuk melakukan ibadah itu. Nah, untuk cara bertoharohnya itu secara, kalau toharoh hakiki caranya itu tergantung teman-teman, tergantung dia termasuknya ke najis apa nih. Ada level-levelnya tuh, najis itu ada 3 level. Yang pertama ada najis ringan, kemudian berat, kemudian ada yang tengah-tengah gitu. Kita masuk ke najis yang pertama, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan itu contohnya adalah air pipisnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang dia itu belum minum apapun selain air susu ibunya. Dan cara mensucikan najis mukhaffafah ini dengan cara memercikan air ke tempat najisnya. Jadi misalkan babynya itu pipis di kasur gitu, dengan syarat babynya yang belum minum atau makan apapun selain air susu ibunya ya, dia pipis di kasur, itu dengan kita percikan air di bagian najisnya aja, itu udah suci teman-teman. Tapi syaratnya itu, dia belum minum apapun selain air susu ibunya, dan dia bayi laki-laki gitu. Kemudian selanjutnya ada najis mughaladzah atau najis yang berat nih teman-teman. Cara mengetahuinya ya pokoknya apapun yang, misalkan dia tuh adalah anjing dan babi, atau apapun yang merupakan
berasal dari anjing dan babi atau turunan dari anjing dan babi, itu semuanya masuk ke dalam najis mughalladhah. Dalam mazhab Syafi'i, najis mughalladhah ini hanya bisa dihilangkan dengan mencuci najis tersebut sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Jadi 6 kali dibasuh dengan air, kemudian pensucian selanjutnya yang ketujuh itu menggunakan tanah, digosok gitu. Nah, selanjutnya ada najis mutawasito atau najis yang tengah-tengah nih teman-teman. Najis tengah-tengah ini tuh batasannya ya udah, kalau misalkan ringan itu ke air pipisnya anak bayi yang belum minum apapun selain air susu ibunya. Kemudian kalau berat itu anjing dan babi itu tadi. Jadi kalau pertengahan tuh di antara itu semua dan selain itu tadi yang dua itu. Contohnya seperti darah, nanah, muntah, bangkai, kemudian kotoran, dan apapun yang keluar dari kemaluan, baik depan maupun belakang ya, kubul maupun dubur. Nah, kalau misalkan najis mutawasitoh ini, cara membersihkannya itu harus dihilangkan, baik dari segi rasa, kemudian aroma, maupun bentuknya, fisiknya gitu, teman-teman. Warnanya juga gitu. Nah, terus kita masuk ke macam taharah yang kedua, yaitu taharah hukmi. Taharah hukmi itu adalah beda nih sama taharah sebelumnya, yaitu taharah hakiki yang terbebasnya seseorang dari najis. Kalau taharah hukmi ini terbebasnya seseorang dari hadas. Nah, hadas itu memang tidak terlihat seperti najis. Mungkin kalau kita bicara tentang najis tadi ada tentang kotoran. Kotoran itu ada bentuknya, misalkan dia itu bentuknya air pipis, dia tuh air cair gitu teman-teman. Atau misalkan dia itu padat, contohnya seperti kotoran yang padat gitu ya, itu ada bentuk fisiknya. Tapi kalau hadas, itu tidak ada bentuk fisiknya, tapi dia tuh membatalkan seseorang dan membuat seseorang tuh jadi punya hadas gitu. Hadas ini terbagi jadi dua, ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, itu merupakan hadas kecil. Tapi kalau misalkan hadas besar itu seperti haid, nifas, wiladah, terus abis itu berhubungan suami istri, kayak gitu. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada wudhu nih teman-teman sebagai cara kita bertoharoh secara hukmi. Tadi seperti aku sudah bilang bahwa wudhu itu gunanya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudhu ini juga menjadi syarat loh teman-teman untuk di beberapa keadaan seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Itu wajib berwudhu dulu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian mandi janabah. Nah, sudah aku bilang tadi ada dua macam kan, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil tadi kita udah bilang cara mensucikannya dengan wudhu. Nah, kalau hadas besar ini harus dengan mandi janabah, teman-teman. Mandi janabah itu mandi yang membasuh dan meratakan seluruh air ke tubuh, ke semuanya tanpa ada satu bagian pun yang terkecualikan. Nah, apa aja sih penyebabnya mandi janabah? Itu yang pertama ada haid, kemudian ada nifas, kemudian ada wiladah atau melahirkan, jimak atau berhubungan suami istri, keluar mani, dan juga meninggal. Nah, kenapa meninggal juga teman-teman? Yang paling berbeda kalau misalkan dari yang lain nih, haid, nifas, wiladah, jimak, kemudian keluar mani, itu mandi sendiri teman-teman. Tapi kalau meninggal itu kita dimandikan oleh mahram kita gitu. Nah, orang yang sedang berhadas besar, yang tadi di atas tadi itu, yang haid hingga meninggal, itu dilarang yang pertama, sholat. Dia nggak boleh sholat. Kemudian nggak bisa juga dia sujud tilawah. Dia juga nggak boleh berpuasa, nggak boleh tawaf, nggak boleh sa'i, nggak boleh memegang Al-Quran dan melafatkan Al-Quran, juga masuk masjid. Tapi untuk tiga komponen yang terakhir, seperti memegang dan melafatkan Al-Quran, kemudian masuk masjid, itu ada perbedaan di kalangan para ulama ya teman-teman. Jadi akan kita bahas juga di sesi yang selanjutnya. Nah, orang-orang dengan hadas besar ini dilarang melakukan sholat. Nah, kecuali dia sudah melakukan mandi janabah. Nah, kita akan masuk ke rukun dan sunnahnya mandi janabah ya, teman-teman. Jadi,
yang wajib saat kita mandi janabah itu yang pertama adalah niat dan meratakan air. Udah 2 itu doang. Kita berniat kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh kita tanpa terkecuali dan tanpa ada bagian yang tertinggal. Harus basah semua, harus kena air semua rata gitu teman-teman. Nah, nggak ada kita diwajibkan pakai sabun, pakai sampo itu nggak ada. Jadi itu hanya sebagai komponen tambahan ya untuk mencapai apa ya namanya bersih kayak gitu. Nah tapi untuk sunah-sunahnya ada juga loh teman-teman, untuk mandi janabah ini ada sunah-sunahnya. Yang pertama kita tuh harus mencuci tangan dulu. Kemudian setelah itu kita membasuh dulu kemaluan baik kubul maupun dubur, dan kemudian menghilangkan najisnya. Misalkan ada najis di tubuhnya kayak gitu kan dihilangkan dulu. Kalau misalkan haid itu kan ada mungkin darahnya, mohon maaf. Nah itu dibersihkan dulu teman-teman sebelum melakukan mandi janabah. Kemudian berwudu, ini juga merupakan sunnah mandi janabah. Kemudian juga mendahulukan yang kanan. Jadi saat menyiram itu memperhatikan jadi yang disiram yang bagian kanannya dulu gitu. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang niat mandi janabah ya. Mandi janabah ini yang aku tampilin di sini adalah niat yang secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan teman-teman mau secara spesifik, misalkan teman-teman selesai dari haid misalkan, teman-teman boleh nambahin niatnya menjadi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhol lillahi ta'ala. Atau misalkan ibunya teman-teman habis melahirkan nih, terus mau mandi janabah sebab habis melahirkan itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal wiladati itu boleh. Tapi kalau misalkan mau lebih mudahnya ini secara umum doanya tuh seperti ini, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Dan juga boleh loh kalau misalkan teman-teman merasa sulit menggunakan bahasa Arabnya, itu juga boleh banget pakai bahasa Indonesianya, karena sesungguhnya Allah tuh maha mengetahui apa yang baik di dalam hati maupun yang diucapkan oleh hambanya. Gitu. Mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk pertemuan kita yang sekarang. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh di komentar, atau boleh juga di Google Classroom-nya ya teman-teman. Boleh juga di grup WhatsApp kita juga boleh. Tapi mungkin untuk bahasan-bahasan lainnya tuh kita bahas di sesi selanjutnya. Dan kemudian apabila teman-teman ada pertanyaan, tadi aku udah bilang sampaikan, jadi nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak ya teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi kita tentang Toharoh ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.